Halo sobat kebaikan, jumpa lagi bersama channel kebaikan, berbagi dalam hal-hal kebaikan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Kebaikan. Alhamdulillah kita bisa jumpa kembali. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang cara mengisi target dan realisasi capaian output tahun 2024 ya. Di mana untuk tahun 2024 proses bisnis daripada Caput itu mengalami sedikit perubahan sehingga agak berbeda dengan tahun sebelumnya. Untuk perubahan-perubahannya, kita akan jelaskan sambil mengisi aplikasinya sehingga berjalan keduanya. Nah, untuk mengisinya tentu terlebih dahulu harus disiapkan data target dan realisasi capaian output. Contohnya seperti ini. Ya, ini saya buatkan dalam bentuk Excel sehingga tergambar berapa target yang ada di DIPA, kemudian progres PCRO-nya dan RPRO-nya ya, seperti ini ya. Jadi kita nanti sisa mengisi masuk ke dalam saktinya ya, seperti ini. Ya, sudah ada progres setiap bulannya ya. Kita kembali ke aplikasi Sakti. Nah, untuk penjelasan ini mungkin sedikit agak panjang, namun jika Bapak Ibu ingin melangkah atau melihat bagian-bagiannya, silakan dicek. Sudah saya buatkan step-stepnya di bagian deskripsi. Silakan sisa diklik untuk melihat bagaimana Ibu mau melihat. Setelah membuka aplikasi Sakti, di user komitmen ya, operator komitmen, kita masuk di komitmen, kemudian buka RUH, rubah rekam ubah hapus, kemudian cari tab capaian kinerja. Di capaian kinerja terlebih dahulu kita ngisi target dulu ya, target kinerja selama setahun ya. Setelah itu kita klik target kinerja Satker. Ini tampilan awalnya, ini sudah mengalami perubahan ya. Kalau tahun lalu Satker diminta untuk mengisi ini polarisasi capaian, maximize atau minimize, polarisasi waktu, stabilize atau time efficiency. Jadi ini yang tahun lalu diisi Satker. Untuk tahun ini 2024 itu sudah terisi otomatis. Data ini dari mana? Ini hasil asesmen antara Kemenkeu dengan Eselon 1 ya. Jadi penetapan data ini itu ditetapkan hasil asesmen dari Kemenkeu dan Eselon 1 ya. Jadi sudah ditentukan oleh Eselon 1 RO ini masuk kategori apa, polarisasi capaian apa, polarisasi waktu apa. Jadi seperti itu. Satker sisa mengisi targetnya saja ya. Kemudian yang baru juga seperti ini dinamis, jenis RO dinamis. Jenis RO ada dua, dinamis dan statis ya. Kalau dinamis artinya capaian target outputnya itu bisa melebihi ya, bisa lebih daripada target untuk jenis RO ini. Misalnya 300 unit targetnya, maka dia bisa melebihi daripada 300 unit ya. Itu maksud jadi jenis RO dinamis. Yang kedua, jenis RO-nya ada namanya statis. Nah, ini biasanya untuk RO yang eh, tidak bisa melebihi, seperti misalnya satu layanan ya, atau 12 bulan. Ya, tidak mungkin masuk 13 bulan, maka dia ditetapkan sebagai RO statis. Kita lihat contohnya di sini. Nah, ini seperti ini ya. Statis, dia operasi, kemudian kita lihat lagi contohnya ini ya, statis. Karena dia outputnya berupa layanan, jadi dia statis tetap, tidak mungkin tiga layanan. Ya, seperti itu. Untuk jenis RO dinamis dan statis. Kemudian cara pelaporan ini ada tiga ya. Yang pertama tahapan ya. Tahapan itu artinya dilaporkan secara bertahap ya. Outputnya dicapai secara bertahap sehingga dilaporkan secara bertahap. Kemudian yang kedua, cara pelaporan yang kedua otomatis ya. Di sini coba kita lihat apa contohnya seperti ini contohnya ya. Nah, otomatis untuk RO yang cara pelaporannya otomatis, di sistem sudah disiapkan tab atau tombol untuk isi yang otomatis. Jadi bisa dilakukan isi yang otomatis oleh sistem ya, seperti itu. Kemudian yang ketiga, cara pelaporan yang ketiga yaitu periodik. Nah, periodik ini untuk di Satker ini tidak ada, tetapi periodik itu untuk pelaporan RO yang sifatnya berulang. Periodik contohnya ya, penerima bantuan, misalnya ada 100 penerima bantuan, tetapi
diberikan bantuan selama 4 tahap. Jadi tahap 1 100 orang, tahap 2 100 orang, sampai tahap 4 100 orang juga. Tapi jumlah targetnya hanya 100 orang, tetapi berulang 4 kali. Nah, itu nanti di sini cara pelaporannya secara periodik. Dan ini Satker tidak perlu mengisi lagi, sudah sekali lagi ditentukan oleh eselon 1 melalui asesmen dengan Kemenkeu. Tapi jika misalnya tidak sesuai, bisa konsultasi ke eselon 1-nya untuk bertanya tentang data-data ini. Oke, seperti itu ya, penjelasan sedikit tentang perubahan yang terjadi di tahun 2024 ini. Selanjutnya, kita akan mengisi daripada targetnya. Ya, kita contohkan satu ya. Kita pilih yang ini paling atas ya. Yang perlu sangat penting adalah Bapak Ibu mengetahui karakter daripada RO itu. Ya, bagaimana cara mencapainya dan bagaimana cara pelaporannya. Ya, itu yang sangat penting, karakter daripada RO. Sehingga Bapak Ibu bisa melaporkan atau mengisi target dan realisasi itu dengan baik dan benar. Ya. Saya contohkan satu seperti ini ya, 3946 CAP, RO-nya peralatan SAR lainnya 002, target volumenya 300, satuannya unit. Polarisasi capaiannya maximize, artinya jika targetnya tercapai atau melebihi target itu lebih bagus. Kemudian polarisasi waktu stabilize, yaitu dicapai pada saat target ditentukan. Ya, misalnya April, ya diadakan pada bulan April. Kemudian RO dinamis ini artinya pengakuan manfaatnya setelah barang diterima dan bisa melebihi daripada target. Misalnya 300, kita adakan 310 misalnya, itu bagus. Kemudian cara pelaporannya tahapan, ya artinya dilaporkan secara bertahap sesuai dengan penerimaan manfaat daripada barang tersebut. Nah, kita isi di sini ya. Setelah kita pilih warna hijau, kemudian kita pilih di bagian bawahnya ini ubah ya. Klik ubah, ya otomatis akan aktif di sini. Nah, untuk Januari, untuk RO ini ya, RO ini untuk Januari target pencapaian daripada RO-nya, target progres daripada capaian realisasi output-nya itu masih 0 karena tidak direncanakan di bulan Januari. Kita isi 0. Tentunya target TRPRO-nya, target realisasi PCRO-nya itu tentu 0 juga ya, karena belum ada progres. Oke, kita isi 0. Kemudian di Februari juga belum ada untuk target ini, kita isi 0. Target 0. Kemudian di bulan Maret, nah ini karena ini pengadaan, pada bulan Maret itu barangnya sudah diproses purchasing ya, karena ini di pengadaannya barang purchasing, sudah dilakukan proses purchasing di e-katalog, sehingga prosesnya sudah jalan, sisa menunggu barangnya datang, dan itu direncanakan April. Jadi untuk progresnya di bulan Maret, di sini saya isikan 70% ya, karena sudah proses di e-katalog ya. Tapi untuk target realisasinya masih 0 karena belum ada barangnya datang. Karena dia merupakan dinamis dan tahapan itu pengakuan manfaatnya setelah barang diterima. Jadi masih diisi dengan 0 ya. Nah, di bulan April untuk peralatan SAR lainnya ini itu akan barangnya diterima. Jadi direncanakan bulan April barangnya diterima keseluruhan. Artinya progresnya pada saat April itu sudah 100% ya. Kita target, jadi kita isinya 30. Jadi isinya ini setiap bulan, bukan akumulasi. Ya, nanti di sini ya, kita sini masih 70 akumulasinya. Nanti setelah diisi 30 dia akan menjadi 100 ya. Kita isi 30. Ya, dia jadi 100. Itu targetnya. Nah, kemudian untuk target realisasi volume rincian outputnya itu kita isi di sini 300. Ya, karena pengadaan sekaligus datang di bulan April 100 ya, seperti itu. Nah, kita lihat sampai Desember itu untuk akumulasinya itu akan terisi 100% dan 300. Pastikan nanti di Desember di sini ya. Ini akumulasinya untuk TPRO-nya, progresnya itu 100,
Dan untuk target realisasi volumenya, pastikan di sini sama dengan target yang ada di sini. Ya, untuk pengisian target ya, ini di sini harus sama dengan di sini. Oke. Jadi sama semua seperti itu. Setelah itu kita simpan ya, kita simpan. Apakah Anda yakin untuk menyimpan? Oke. Ya, simpan berhasil. Ya, kita lihat. Nah, ini sudah ada ya. Yang bagian atas ini sudah ada semua. Nah, di sini kita lihat di bulan Maret, April, April akan tercapai target kita di situ. Oke, seperti itu cara mengisinya. Kemudian kita contohkan satu yang cara pelaporannya otomatis ya. Nah, ini banyak yang otomatis. Misalnya ini layanan humas ya. Ini contoh ya. Kita pilih layanan humas. Volumenya 1, satuan layanan, polarisasi capaian maximize, polarisasi waktu stabilize, kemudian jenis RO statis ya. Statis tadi dia tidak bisa melebihi daripada target satu layanan, tidak boleh 2 ya. Kemudian isiannya otomatis. Nah, di sini karena dia otomatis, cara pelaporannya otomatis sudah disiapkan oleh sistem. Kita pilih, kemudian kita klik ubah. Nah, perhatikan di sini, ini isi otomatis akan langsung aktif ya. Tadi sebelum di klik ubah, dia belum aktif ya. Nah, di sini setelah diklik ubah dia otomatis. Dan di sini perhatikan di sini masih kosong semua ya. Nah, kita klik isi otomatis. Nah, untuk kita coba dulu. Isi yang otomatis kinerja Satker mulai awal Januari sampai Desember. Jadi di sini bisa diubah ya. Kalau misalnya layanannya dimulai di Maret, bisa kita isi Maret. Tapi karena layanan dimulai di Januari, maka kita pilih Januari. Sekali lagi tadi perlu mengetahui karakter RO ya. Kemudian ini sudah ada, kita klik proses. Oke, nah dia akan otomatis terisi ya. Untuk target progresnya 8,3% itu otomatis akan terisi. Ini untuk setiap bulannya dan sistem menyediakan sistem akumulasi sudah terhitung sendiri ya. Oke, seperti itu. Nah, kita lihat di target volumenya itu di Januari sampai November itu masih kosong ya. Kosong di sini. Nah, di sini di Desember baru dihitung 1. Nah, ini bedanya dengan tahun lalu juga. Tahun lalu untuk layanan yang satu layanan itu sifatnya boleh atau diakui di awal tahun di Januari ya. Nah, khusus untuk tahun 2024 proses bisnisnya berubah, itu diakuinya di bulan Desember. Oke, setelah sekali lagi ini pastikan di Desember itu progresnya 100 dan targetnya itu sama dengan target yang ada di data target kinerja sini ya. Oke, setelah sama, jadi kita tidak perlu lagi mengisi-isi setiap bulan karena sudah otomatis oleh sistem. Nah, itu kelebihannya yang cara pelaporan otomatis ya, seperti itu. Setelah itu kita simpan ya, simpan berhasil. Nah, itu sudah muncul ya data-datanya setiap bulan ya. Nah, sampai di Desember seperti ini. Oke. Kemudian kita contohkan lagi satu RO yang satuannya berupa dokumen ya, seperti ini ya. Kita pilih satu ini di layanan perencanaan, satu targetnya satu, satuannya dokumen, maximize, kemudian waktunya stabilize, kemudian jenis RO-nya dinamis, kemudian pelaporannya tahapan ya. Kita coba pilih satu ya. Kemudian kita ubah. Nah, di atas sudah aktif. Ini sekali lagi perlu diketahui karakter daripada RO ya. Karena RO ini berupa dokumen perencanaan, berarti itu akan dimulai sejak Januari sampai dengan akhir tahun. Targetnya itu sebagai di sini saya contohkan ya, untuk Januari kami anggap itu sudah 10% karena kita sudah mengusulkan pagu kebutuhan bahkan di akhir tahun ya. Akhir tahun sebelumnya kita sudah usulkan dan divalidasi di Januari. Jadi kami anggap 10%. Nah, ini persentasenya tergantung Bapak Ibu menghitungnya bagaimana ya, silakan dibuat. Kemudian untuk target volumenya itu belum ada karena diakui manfaatnya setelah dokumen itu tercapai. Kalau untuk yang perencanaan ini berarti diakui setelah dokumen DIPA tahun depannya itu sudah terbit. Nah, seperti itu. Nah, untuk Februari, kalau di Satker kami itu sudah pembahasan tentang
pagu kebutuhan. Sehingga kami untuk satker kami anggap progresnya di bulan Februari itu 15%, sehingga di bulan Februari itu progresnya akumulatifnya sudah 25%. Jadi artinya dokumen perencanaan DIPA tahun depan itu sudah selesai 25%, sudah progres 25%. Kemudian di bulan April itu biasanya pagu indikatif sudah keluar ya, antara April dan Mei. Nah, kami di sini isinya mungkin di bulan Mei kami isi lagi sekitar 10% lagi ya. Angka-angka ini Bapak Ibu silakan menyesuaikan kira-kira yang sesuai dengan di Satker Bapak Ibu sesuai ya. Kemudian untuk bulan Juni masih proses, kami kasih 10 lagi. Kemudian di bulan Juli Agustus itu biasanya pagu alokasinya sudah keluar biasanya. Dan untuk sini kami masukkan di bulan Agustus ya, kami masukkan progresnya itu sekitar 30 ya. Kemudian itu sudah total 75. Kemudian bulan Oktober itu mungkin di sini September kami kasih ya, Oktober ya, kita kasih lagi 15. Di sini sudah keluar pagu alokasi anggaran. Nah, bulan November itu DIPA sudah terbit. Jadi kita kasih lagi 10% ya, sehingga akumulatifnya 100%. Jika progres capaian RO itu sudah 100%, maka target sudah bisa diakui. Karena di sini sudah 100 di November, maka targetnya kita sudah bisa akui yaitu 1 di sesuai dengan target ada di dokumen DIPA. Nah, perhatikan Desember di sini sudah 100, ini 1 sudah sama, itu artinya sudah sesuai. Jadi seperti itu cara untuk mengisinya ya. Diperkirakan sesuai dengan kondisi atau karakter daripada RO dan satker Bapak Ibu. Setelah dianggap selesai atau sudah terisi semua, sudah sesuai, kita klik simpan. Simpan berhasil. Nah, seperti itu untuk cara mengisinya ya. Kita contohkan 3 tadi. Selanjutnya untuk RO yang lain silahkan diisi masing-masing sehingga semua RO target realisasinya bisa terisi. Setelah semua data target capaian output terisi, ya semua target pada RO semua sudah terisi ya. Selanjutnya kita lakukan pengiriman data ke server, ke KPPN melalui Sakti ya. Kita klik tab kirim, kita klik kirim. Apakah Anda yakin untuk mengirim data ya? Ya, kirim berhasil. Ya, data sudah berhasil terkirim ke KPPN, ke server. Adapun jadwal pengisian daripada proyeksi target output tahun 2024 ya, seperti yang Bapak Ibu lihat di sini, untuk periode triwulan 1 ya, itu pengisiannya dan pelaporannya sampai dengan 30 April ya. Kemudian untuk triwulan 2 juga sama, sampai dengan 30 April. Karena baru di launching sehingga diperpanjang sampai 30 April. Kemudian triwulan 3, untuk data proyeksinya, pengisian dan pelaporannya bisa diisi sampai dengan tanggal 12 Juli. Sementara untuk triwulan 4 itu terakhir diisi pada tanggal 14 Oktober. Jadi itu jadwal-jadwalnya. Harap Bapak Ibu perhatikan sehingga bisa mengisi tepat waktu.